anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Garis bawahi itu, karena haruslah demikian. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bagi sahabat keluarga Damar yang suka dan diberkati melalui video ini, silakan like dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sebab betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem. Senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, sahabat keluarga Damar, ada dalam keadaan yang sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Saat ini, kami masih mau bicara tentang rahasia kebahagiaan satu keluarga. Mengapa ini sangat penting bagi kami? Karena sejatinya, sejujurnya, tentang kebahagiaan keluarga itu menjadi idaman setiap keluarga. Dan saya mau bicara tentang tanggung jawab seorang anak. Sahabat keluarga Damar, beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang tanggung jawab seorang ayah, kemudian saya bicara juga tanggung jawab seorang ibu, dan saat ini saya mau bicara tentang tanggung jawab seorang anak. Sebagai orang tua dan mewakili orang-orang tua yang ada di luar sana, hai anak-anak, kami mau bicara tentang tanggung jawab seorang anak di dalam keluarga. Sebab tanpa kita bicara hal ini, atau tanpa kita hanya menitik beratkan kepada satu pihak, misalnya kepada ayah, atau kepada ibu, atau hanya kepada orang tua, anak merasa saya tidak punya tanggung jawab, maka tidak mungkin terwujud kebahagiaan itu. Maka harus disadari bahwa setiap pihak, dalam hal ini dalam keluarga itu ada 3 pihak. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Kalau ketiga-tiganya menyadari tanggung jawabnya di dalam keluarga, maka saya percaya kebahagiaan akan mereka rasakan. Kebahagiaan akan mereka nikmati. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi karena mereka menyadari ada tanggung jawab masing-masing. Mereka tidak menuntut satu pihak, tetapi mereka melihat diri mereka. Dan mereka mendahulukan bahwa saya punya tanggung jawab. Saya percaya sahabat keluarga Damar, engkau mampu menjalani hidup di tengah-tengah keluargamu dengan begitu bahagia. Nah, saat ini yang melandasi percakapan kita dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Keluaran pasal 20 ayat 12. Di situ sangat jelas dalam perintah Tuhan dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sahabat keluarga Damar, secara khusus anak-anakku sekalian, menghormati orang tua adalah perintah. Nah, saat ini saya mau bicara ada 3 hal berkenaan dengan tanggung jawab seorang anak di dalam keluarga. Hal yang pertama, berbicara tentang apa tanggung jawab saya sebagai seorang anak. Yang pertama dikatakan, engkau sebagai seorang anak, engkau harus menghormati orang tuamu, engkau harus menghormati ayah ibumu, dan juga engkau harus mentaati mereka. Itu adalah tanggung jawab yang pertama. Kalau engkau merasa bahwa engkau anak, dan engkau katakan aku mengasihi Tuhan, maka engkau harus buktikan itu dengan menghormati ayah ibumu dan juga mentaati orang tua. Selain dari Keluaran pasal
20 ayat 12. Dalam perjanjian baru itu lebih mempertegas. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus 6 mulai ayat 1 sampai 3 dikatakan sangat jelas. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Garis bawahi itu, karena haruslah demikian. Kemudian ayat 2 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mengapa? Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Menghormati orang tua adalah suatu perintah. Demikian juga kita mentaati ayah dan ibu kita. Ayat 3 memperjelas. Dikatakan supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ternyata untuk bisa berbahagia, maka kuncinya yang pertama, engkau anak-anakku sekalian, engkau harus menghormati ayah dan ibu. Engkau harus mentaati mereka. Ini adalah satu perintah yang harus kita lakukan. Tidak bisa tidak. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menghormati dan kita bisa mentaati orang tua kita? Sebagai wujud tanggung jawab engkau sebagai anak-anak. Tidak usah kita berpikir terlalu jauh. Hal-hal yang sederhana saja dapat membuktikan bahwa kita menghormati orang tua kita. Kita tidak perlu menunjukkan dengan sikap yang kita takut di depan mereka. Bukan itu. Tetapi kita cukup melakukan tindakan-tindakan yang sangat sederhana, tetapi sangat berarti bagi orang tua. Saya mau berbagi dengan anak-anakku hal-hal yang sederhana yang engkau dapat lakukan sebagai wujud tanggung jawab. Yang pertama, meluangkan waktu untuk orang tua. Anak-anakku, sahabat keluarga damai, mungkin engkau setelah dewasa, engkau sibuk, engkau sudah penuh dengan ritme kuliah, ritme pekerjaan, apalagi seringkali anak melupakan orang tuanya. Padahal sejak dia kecil, orang tuanya memberikan waktu untuk anak-anak. Tetapi banyak anak-anak saat ini, mereka tidak punya waktu lagi dengan orang tuanya. Bagi mereka, mereka bisa membeli sesuatu kepada orang tua sudah cukup. Padahal anak-anakku, sahabat keluarga damai, orang tua membutuhkan kehadiran. Tidak perlu lama. Kalau jarak berjauhan, engkau bisa telepon mereka. Apalagi sekarang sudah bisa video call, sudah bisa saling melihat sekalipun jauh. Mereka membutuhkan perhatian. Itu cara yang sangat sederhana. Kalau engkau sungguh-sungguh bertanggung jawab, luangkanlah waktumu dengan orang tua. Itu sederhana, saudara. Yang kedua, sampaikanlah rasa terima kasih kepada orang tua. Memang engkau sekolah mulai dari TK, mulai dari kemudian SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu benar tanggung jawab orang tua. Dan engkau sudah kerja. Orang tua tidak meminta balasan darimu. Tidak. Bagi kami orang tua, itu sudah tanggung jawab kami. Tetapi kalau engkau sadar bahwa engkau anak, engkau harus belajar untuk berterima kasih dengan apa yang orang tua sudah lakukan kepadamu. Itu sebagai bentuk bahwa engkau menghormati dan engkau mengasihi serta mentaati. Itu hal yang sangat sederhana. Kemudian yang seringkali gagal, apalagi anak-anak masa kini,
Jangan pernah berbicara dengan nada tinggi, apalagi cenderung kasar kepada orang tua. Anak-anak masa kini, mereka begitu gampang untuk berbicara dengan kasar, dengan nada yang sangat tinggi. Orang tua baru berbicara sedikit, dia sudah timpalin dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas disampaikan. Itukah anak yang mengasihi Tuhan? Itukah anak yang katanya dia sangat aktif di gereja, tetapi di rumah? Saya banyak mendengar, saya banyak menyaksikan anak-anak yang begitu aktif di gereja, ternyata di rumah dengan sangat mudah, dengan sangat gampang mereka berbicara dengan nada tinggi, bahkan kasar. Mereka selalu membentak orang tuanya. Tapi di sekolah dia aktif, kadang-kadang pulang sampai malam karena acara rohani di gereja. Tapi engkau tidak bertanggung jawab di dalam keluarga. Apapun keadaan orang tua, jangan sekali-kali bicara dengan nada tinggi, apalagi kasar kepada orang tua. Kalau engkau bertanggung jawab, belajarlah berbicara lembut kepada orang tua. Banyak mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua. Kemudian sopanlah di dalam berbicara kepada orang tua. Cara yang berikut untuk saudara bisa menghormati orang tuamu. Hendaklah engkau selalu berdiskusi dengan orang tuamu sebelum mengambil keputusan-keputusan yang penting. Anak-anakku, sahabat keluarga damai, mungkin setelah engkau sekolah, atau biasanya kalau anak-anak masih kecil, mereka biasa curhat kepada orang tuanya. Apapun dia bicarakan kepada orang tuanya, beranjak remaja, kan dia sudah dewasa. Tapi dia pikir orang tuaku sudah gak selevel lagi. Orang tuaku sudah ketinggalan zaman. Tapi saya mau katakan kepada anak-anak, sahabat keluarga damai, apapun keadaan orang tua, mereka lebih dahulu hidup dari engkau. Mereka punya pengalaman yang sangat banyak. Maka saya mau katakan, agar engkau dapat mengambil keputusan yang bijaksana, belajarlah untuk berdiskusi dengan orang tua. Setiap hal-hal yang penting yang engkau akan ambil keputusan, ajak orang tua untuk berbicara, minta masukan dari mereka. Itulah bentuk engkau menghormati mereka. Yang terakhir, jauhkanlah dirimu dari gadget saat engkau bersama dengan orang tua. Ini penting. Ini sangat penting untuk masa kini. Anak-anak saat ini kalau berbicara dengan orang tuanya dan dia sedang pegang gadget, dia tidak akan pernah melihat orang tuanya. Bahkan orang tuanya sudah berbicara kepada dia, dia tetap fokus dengan gadgetnya. Kadang dia menganggap orang tua tidak ada. Dan ini yang sangat menyedihkan untuk anak-anak milenial. Saya mau katakan, dunia boleh mengalami banyak perubahan, tetapi prinsip kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau engkau bertanggung jawab dan kau mengasihi, kau menghormati, mentaati orang tua, belajarlah untuk menjauhkan ponsel dari, supaya engkau fokus bisa bicara dengan orang tua. Agar ada percakapan yang indah di situ. Karena selama engkau berbicara dan engkau pegang ponsel, ponsel begitu dekat dengan engkau akan abaikan orang tua. Dan ini membuat orang tua sedih. Orang tua menganggap bahwa engkau tidak menghormati, tidak menyayangi mereka lagi. Dan engkau menuntut kebahagiaan. Tidak mungkin. Oleh karena itu, anak-anakku, sahabat keluarga damai, inilah hal-hal yang sederhana yang ingin saya sampaikan. Bahwa kalau engkau mau berbahagia, yang pertama, hormati dan taati mereka. Hal yang kedua, ada tanggung jawab
dan engkau anak-anak, yaitu belajarlah dengan baik. Tugas seorang anak adalah belajar. Kalau engkau memimpikan untuk engkau bisa berhasil bahkan lebih baik dari orang tuamu, maka engkau harus berinvestasi. Bagaimana cara engkau berinvestasi? Belajar. Engkau harus belajar. Engkau harus belajar. Engkau harus belajar. Jangan engkau bermimpi kalau engkau tidak belajar, engkau malas belajar, engkau mengabaikan hal itu dan engkau akan berhasil. Tidak mungkin. Tugas utama seorang anak adalah belajar. Maka engkau harus tanamkan di dalam pikiran, saya mau menghormati orang tuaku, saya mengasihi orang tuaku, maka belajarlah dengan sebaik-baiknya. Orang tuamu bekerja, berjerih lelah, kadang dia menyembunyikan kepedihannya, dia menyembunyikan sakitnya kepadamu. Dia tidak mau engkau melihat dia sakit demi kebahagiaan. Dia mencari kerja apa saja dia lakukan supaya engkau sekolah, supaya engkau bisa belajar. Maka anak-anakku, sahabat keluarga damai, ingat, tanggung jawabmu yang utama adalah belajar. Berilah yang terbaik. Membuat orang tuamu bangga dengan engkau terus belajar. Engkau harus punya tekad bahwa aku ingin menjadi kebanggaan orang tua. Dengan engkau belajar, engkau sudah melakukan tanggung jawab, maka kebahagiaan itu sudah ada di depan mata. Oleh karena itu, sebagai anak, jangan engkau pernah jenuh, jangan pernah engkau bosan, jangan engkau pernah malas. Engkau harus belajar, engkau harus belajar, engkau harus belajar. Belajarlah dengan baik, sehingga apa yang engkau idam-idamkan akan tercapai. Sebab tanpa engkau belajar, kalau engkau malas, engkau siap untuk bekerja kasar, dan engkau hanya mendapatkan penghasilan yang kecil. Karena apa? Karena engkau tidak berinvestasi. Tanggung jawabmu tidak engkau kerjakan. Karena engkau tidak mau belajar. Oleh karena itu anak-anakku, sahabat keluarga damai, ingat, tanggung jawabmu yang kedua adalah belajar. Bicarakan di dalam dirimu, aku harus belajar, aku harus belajar, aku harus belajar. Itu tanggung jawabmu sebagai seorang anak. Yang ketiga, jagalah nama baik orang tua. Oleh karena itu, kau harus bertanggung jawab supaya nama baik orang tua tetap harum. Melalui apa? Melalui pergaulanmu. Boleh engkau berteman dengan siapa saja, tetapi pintar-pintarlah di dalam engkau bergaul. Kalau orang-orang yang engkau berteman membawa kebaikan kepada diri, ada hal-hal yang baik, silakan. Tetapi kalau hanya membawa hal-hal yang buruk bagi diri, engkau ingat nasihat orang tua, maka engkau harus membatasi diri. Jangan sampai karena perbuatanmu nama baik orang tuamu tercoreng. Sering saya katakan, di saat anak dididik dengan baik di rumah, dan anak mau menerima pendidikan itu dari rumah oleh orang tuanya, pada saat dia keluar, saat dia berteman, dia tahu untuk membawa diri. Dia tidak akan pernah membuat nama orang tuanya tercoreng. Dia tidak akan mempermalukan orang tuanya. Sehingga dia bertanggung jawab. Dan itu dimulai dari rumah. Dia harus sadar akan hal itu. Anak-anakku sekalian, sahabat keluarga damai, kalau engkau ingin berbahagia bersama dengan ayah dan ibu, lakukanlah tanggung jawabmu di rumah. Ingat,
Ada 3 tanggung jawab yang saya sampaikan. Hormati dan taatilah orang tua. Itu adalah perintah. Itu adalah keharusan. Tidak bisa ditawar. Yang kedua, sebagai seorang anak, engkau punya tanggung jawab untuk belajar dengan baik, belajar dengan baik, belajar dengan baik. Itu adalah investasimu supaya engkau berhasil kelak. Tugas orang tuamu mencari nafkah, mencari uang supaya engkau bisa belajar. Maka jangan sia-siakan itu. Ada kesempatan engkau bisa belajar, belajarlah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, jaga nama baik orang tua. Di dalam kehidupanmu, dimanapun engkau berada, engkau bermain dengan teman, engkau di sekolah, engkau di kampus, engkau bekerja, jaga perilaku. Apa yang sudah engkau dapat baik dari luar, bawa itu keluar. Agar apa? Agar harumlah nama orang tua. Dan itu adalah bentuk atau wujud tanggung jawabmu sebagai seorang anak. Biarlah apa yang boleh saya sampaikan khususnya bagi anak-anakku, engkau sadar bahwa engkau juga punya tanggung jawab. Ayah sudah dengar tanggung jawabnya, ibu sudah dengar tanggung jawabnya, kemudian saat ini anak juga sudah dengar, maka bersama-sama lakukan tanggung jawab itu. Maka kebahagiaan sudah ada di depan mata, sudah akan engkau peroleh. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku, sahabat keluarga damai. Shalom Aleichem.